Malam ini Presiden Jokowi gencarkan gebrakan baru yang siap akhiri dominasi blok barat. Seperti yang kita ketahui, bahwa Presiden Joko Widodo melakukan gebrakan yang di luar dugaan kita semua, yakni dengan menyatakan perlawanan keras terhadap pihak asing atau blok barat yang memang ingin mengintervensi kedaulatan industri di dalam negeri. Tentu saja hal tersebut tidak dibenarkan dengan alasan apapun, dan kita semua tahu bahwa Presiden Jokowi selalu mengejarkan perlawanan yang memang bersifat untuk memagari, ataupun yang menjadi hak milik Indonesia, termasuk kebebasan untuk mengekspor ataupun mengimpor beberapa komoditas unggulan dari tanah air. Lantas bagaimana bisa kekayaan alam Indonesia, ada usaha dari asing untuk mengatur itu semua? Bukankah kekayaan alam ini milik Indonesia? Belum lama, Dana Moneter Internasional memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia, agar meninjau ulang kebijakan hilirisasi nikel, bahkan rencana pemberlakuan terhadap komoditas lain, menurut IMF sebaiknya dihapus. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, mengungkapkan IMF maupun lembaga internasional dengan pandangan yang sama, tidak ingin melihat Indonesia menjadi negara maju. Lembaga-lembaga ini tak ingin negara ini maju, jadi mereka membuat antitesa, ujarnya dalam konferensi pers. Pemerintah, lanjut Bahlil, akan tetap konsisten dalam menjalankan kebijakan hilirisasi, sekalipun banyak protes yang dilayangkan terhadap Indonesia. Kita tetap konsisten untuk mendorong insentif yang lebih baik lagi, tegas Bahlil. IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia. Biaya fiskal dalam hal penerimaan negara tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau. Sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat ini, oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisis rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala, dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi. Dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain, kebijakan industri juga harus dirancang, dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif. Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri, yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya, dalam meningkatkan nilai tambah produksi.